Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari Komponen Grafik. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan ide bisnis kami yang bernama Negasik, sebuah layanan desain branding personal yang ditujukan untuk membantu UMKM dalam membangun cerita visual yang menarik dan unik. Pesan ini kami susun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kejuruan 2 yang dibimbing oleh Bapak Handi Hidayat Mukmin. Next. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami, saya sendiri, Fatwa Arifah sebagai CTO. Saya Muhammad Darlan sebagai CEO. Saya Fatwa Revi sebagai CMO. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian who we are. Yang pertama, why. Kenapa kami memilih bisnis ini? Karena kami melihat banyak pelaku usaha, khususnya UMKM yang baru merintis, yang memiliki produk yang bagus dan berkualitas, tapi kesulitan menarik perhatian pelanggan karena desain visual mereka yang belum mencerminkan cita bisnis secara profesional. Mereka masih mengandalkan alat desain online gratis yang sering kali menghasilkan desain yang mirip dengan bisnis lain dan kurang mencerminkan karakter usaha mereka. Masalah ini menyebabkan mereka merasa tidak percaya diri, kesulitan memasarkan produk, dan bahkan mengalami penurunan penjualan. Yang kedua, what? Netflix adalah perusahaan desain grafis yang berfokus pada branding dan identitas visual untuk bisnis maupun individu. Kami membantu membentuk citra brand yang profesional, unik, dan berkesan. Layanan ini meliputi satu, desain logo dan identitas brand, kedua, kartu nama, ketiga, desain label dan produk. Next. Selanjutnya, WHO. Nesavik menyediakan proses desain berbasis riset dan konsultasi digital maupun tatap muka, sehingga setiap solusi visual yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar, target klien. Proses desain dilakukan secara bertahap, mulai dari pengajuan brief, revisi hingga desain final, demi memastikan hasil yang optimal dan sesuai ekspektasi. Model bisnis kami berbasis biaya proyek on time fee maupun langganan bulan untuk kebutuhan desain berkelanjutan, menjadikan layanan kami fleksibel dan terjangkau untuk berbagai skala bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatwa Arehi. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian problem opportunity. Yang pertama adalah ada konteks. Masalah branding dan identitas visual biasanya muncul saat usaha pertama kali dirintis. Ketika pelaku usaha merasa desain yang digunakan terlihat biasa saja dan tidak mencerminkan karakter brand, dan serta saat menyadari bahwa desain yang ada tidak mampu menarik perhatian pelanggan di media sosial atau platform digital. Situasi ini terjadi ketika pelaku usaha mulai memasarkan produk dan melihatnya bahwa tampilan visual yang mereka gunakan belum efektif dan membangun kepercayaan dan daya tarik merek. Kedua, di sini ada problem. Yang pertama yaitu mereka merasa desain saat ini terlihat biasa saja dan tidak profesional. Ini membuat mereka sadar bahwa tampilan visual yang kuat sangat penting untuk membedakan brand mereka dari pesaing. Kedua adalah mereka mengalami kesulitan menarik perhatian pelanggan di media sosial. Dari sini mereka menyadari bahwa visual yang menarik bukan sekedar estetika, tapi juga alat untuk meningkatkan engagement dan membangun kepercayaan. Yang ketiga ada alternatif. Saat ini sebagian besar pelaku usaha mengandalkan alat desain online seperti Canvas sebagai solusi cepat dan murah. Beberapa memilih membuat desain sendiri meskipun tidak memiliki keahlian. Solusi-solusi ini seringkali menghasilkan desain yang generik dan hasilnya sering terlihat mirip dan tidak konsisten dan kurang mencerminkan karakter brand secara strategis. Yang keempat, di sini ada customer. Masalah branding yang paling sering dialami oleh pelaku usaha mikro di sektor makanan dan minuman, terutama yang baru memulai bisnis dan aktif memasarkan produk secara digital. Mereka umumnya berusia dari 21 hingga 25 tahun dan berdomisili di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Kelompok ini sangat tergantung pada tampilan visual untuk menarik pelanggan, namun terkendala oleh keterbatasan waktu, kemampuan desain, dan biaya. Kelima ada emotional impact. Yang pertama yaitu pelanggan merasa khawatir dan
khawatir dan tidak percaya diri karena desain brand mereka terlihat biasa saja atau tidak mirip dengan brand lain. Mereka juga mengalami frustasi karena visual yang generik membuat brand mereka mudah tertukar dan tidak diingat. Ini ada quadruple impact. Yang pertama adalah identitas visual yang lemah membuat usaha sulit menarik perhatian pelanggan dan tidak mudah dikenali. Hal ini bertambah pada rendahnya awareness, interaksi pelanggan hingga penurunan omset terutama di platform digital. Yang terakhir ada alternatif shortcoming, yaitu desain alat online seperti Canvas memang mudah digunakan, tetapi hasil desain yang terlihat generik dan sering mirip dengan brand lain sehingga tidak efektif membangun identitas yang unik. Sementara itu, membuat desain sendiri tanpa pengalaman sering menghasilkan visual yang kurang profesional dan tidak konsisten. Next. Baik, di sini ada problem interview dan survei relus. Yang pertama ada berapa banyak pelanggan yang kami wawancari. Sekitar ada 27 responden. Dan apa metode wawancaranya? Metode wawancara yang kami gunakan yaitu melalui kuesioner digital, melalui Google Form agar mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai lokasi. Yang ketiga, berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi? Yang pertama, 100% responden menyatakan branding itu sangat penting. Kedua, sebagian besar menyatakan desain mereka belum optimal dan membutuhkan solusi baru. Yang ketiga, 15 orang menggunakan alat desain online tetapi hasilnya mirip dan tidak memuaskan. Yang keempat, beberapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan solusi baru. Sekitar 4 responden menyatakan tidak merasa ada masalah besar atau merasa branding mereka sudah cukup. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dahlan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan market size estimation. Yang pertama ada total addressable market atau TAM. Definisinya itu ya adalah total permintaan layanan branding atau desain di Indonesia dari semua pelanggan potensial. Perhitungannya jumlah pelanggan potensial di Indonesia itu kurang lebih ada 65 juta UMKM yang ada di Indonesia. Sumbernya dari Kemenko UKM di tahun 2023 dan 5 juta profesional atau kreator individu seperti freelancer, konten kreator, dan lainnya. Jadi totalnya ada 70 juta pelanggan potensial. Pendapatan rata-rata pelanggan, yaitu asumsi aja 20% pelanggan membutuhkan layanan per tahun, yaitu 14 juta. Nilai proyek rata-rata 3 juta. TAM-nya itu 14 juta dikali 3 juta sama dengan 42 triliun rupiah per tahun. Sumbernya dari data pemerintah dan laporan industri, contohnya Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Yang kedua, Serviceable Available Market atau SAM. Definisi SAM itu adalah bagian dari TAM yang secara geografis atau logistik dapat dijangkau Nexavis. Filter yang digunakan adalah geografi yang fokus pada area urban seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali dengan opsi digital tinggi, dan jenis pelayanannya adalah UMKM plus startup yang dengan pendapatan di atas dari 100 juta per tahun. Cakupan layanannya yaitu bisnis yang memprioritaskan branding, contohnya F&B, fashion, dan teknologi. Dan perhitungannya adalah UMKM di kota target tersebut adalah 8 juta, 12% dari total UMKM nasional. Dan profesional kreatifnya itu 1 juta, SAM 9 juta dikali 20% asumsi permintaan sama dengan 1,8 juta pelanggan. Nilai SAM sama dengan 1,8 juta dikali 3 juta adalah 5,4 triliun rupiah per tahun. Dan yang ketiga ada Serviceable Obtainable Market atau SOM. Definisi bagian dari SAM yang dapat direbut Nexavis secara realistis mempertimbangkan kompetensi dan penetrasi. Faktor yang dipertimbangkan, analisis kompetitor, kurang lebih 500 freelancer desain platform seperti 1000 Lancer, 50 lebih agensi lokal, contoh Branding Jakarta atau DJI, pemimpin pasar merebut rata-rata 5%, contoh DJI dengan mendapatkan 250 miliar, tingkat penetrasi perkiraan konservatif sama dengan 0,5% dari SAM di tahun pertama berdasarkan kapasitas dan jangkauan pemasaran. Perhitungan SOM, pelanggan 1,8 juta, SAM dikali 0,5 sama dengan 9.000 pelanggan per tahun. SOM pendapatan sama dengan 9.000 dikali 3 juta sama dengan 27 miliar per tahun.
Selanjutnya di sini ada customer persona dari biodatanya. Yang pertama namanya itu Muhammad Dilan Pangestu, usianya 21 tahun. Pekerjaan pemilik bengkel atau workshop yang namanya Gagarasian yang ada di Tangerang. Tahun berdirinya 2023. Latar belakangnya adalah Dilan Pangestu ini adalah seorang mahasiswa program studi manajemen yang merangkap sebagai pemilik usaha bengkel rumahan yang bernama Gagarasian Workshop yang mengurusi bagian mesin, cat, perkabelan, dan perlampuan baik mobil ataupun motor. Target pasar dari Dilan Pangestu ini adalah anak muda yang melek tren dan otomotif. Goal dari Dilan Pangestu ini adalah branding profesional yang memiliki identitas visual seperti logo dan warna yang konsisten dan update di kalangan anak muda. Selanjutnya menaikkan jangkauan dari konsumen. Yang kedua ada digital presence, yaitu feed Instagram @gagarsian.workshop yang lebih menarik untuk menarik pelanggan muda, konten sosial media yang konsisten dengan desain profesional. Selanjutnya ada frustration. Frustrationnya dari Dilan Pangestu ini sulit menemukan desain yang cocok, sering kecewa dengan hasil desain freelancer yang kurang memahami visi suatu brand atau tidak komunikatif selama proses pengerjaan. Selanjutnya adalah waktu yang terbatas bagi pelaku usaha yang harus mengurusi banyak hal yaitu produksi, keuangan, dan promosi sehingga tidak punya cukup waktu untuk memikirkan desain secara mendalam. Next akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problem keempat. Saya akan menjelaskan bagian sisi pelanggan terlebih dahulu. Yang pertama ada gain, apa yang membuat pelanggan bahagia dan apa yang ingin pelanggan ketika menghadapi masalah. Yang pertama yaitu brand terlihat lebih profesional dan mudah dikenali. Yang kedua, desain yang unik dan tidak mirip dengan brand lain. Yang ketiga, visual branding yang menarik dan diskreting. Yang berikutnya ada job, apa yang dilakukan pelanggan jika menghadapi masalah, yaitu menggunakan ada desain online atau template online meskipun hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, mencoba berdesain sendiri tanpa pengalaman, hanya mengandalkan insting dan referensi visual. Selanjutnya ada plan, yaitu apa rasa sakit dirasakan pelanggan ketika menghadapi masalah, yaitu brand terlihat biasa saja atau mirip dengan kompetitor sehingga sulit dikenali. Yang kedua, tidak percaya diri saat memasarkan produk di media sosial. Selanjutnya adalah solusi dari masalah pelanggan dari sisi kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Gen Created, yaitu kami menyediakan layanan desain branding profesional yang membantu usaha tampil unik, kredibel, dan konsisten. Dengan sistem pelayanan online, pelanggan dapat mengakses solusi desain dengan cepat dan harga terjangkau. Hasil desain visual yang tidak pasaran, lebih percaya diri saat promosi, dan meningkatkan daya tarik bisnis secara nyata. Yang kedua ada produk atau service, yaitu Grafik menawarkan layanan desain grafis personal dengan pendekatan digital first dan yang fleksibel. Proses pemesanan konsultan dan revisi dapat dilakukan secara online maupun melalui komunikasi langsung sesuai kebutuhan klien. Produk utama Nesafik yaitu desain logo dan identitas brand, kedua kartu nama, yang ketiga desain label produk. Yang terakhir ada Painter, yaitu desain custom dan original, yaitu menghilangkan kekhawatiran desain mirip brand lain. Yang kedua proses digital first, yaitu mudah diakses tanpa tatap muka. Yang ketiga harga terjangkau, tidak seberat biaya desain profesional. Keempat, konsultasi profesional membantu bisnis menampilkan karakter brand mereka. Yang kelima yaitu hasil profesional dan saya pakai, yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan citra bisnis. Next. Di sini saya akan menjelaskan bagian solution, yaitu kami menawarkan layanan desain grafis personal yang berfokus pada pembuatan identitas visual dan grafis strategi branding yang kuat bagi berbagai segmen pasar. Inisiatif hadir untuk membantu UMKM, yaitu F&B, jasa, dan fashion dalam membangun citra brand yang profesional, unik, dan berkesan. Solusi kami dirancang untuk membantu klien menciptakan identitas yang sesuai dengan nilai dan target pasar mereka, sehingga brand mereka tampil lebih menonjol dan mudah dikenali.
Kami menerapkan sistem fleksibel di mana seluruh proses mulai dari pemesanan, diskusi, hingga pengiriman hasil desain dapat dilakukan secara online maupun tatap muka, sesuai dengan kebutuhan kenyamanan klien. Detail apa saja yang kami tawarkan, yaitu mencakup yang pertama, desain logo dan identitas brand. Logo yang dibuat mencerminkan nilai, karakter, dan keunikan bisnis secara visual, yaitu logo utama dan versi alternatif. Kedua, panduan warna dan tipografi. Yang ketiga, elemen visual pendukung, yaitu ikon, pola, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada brand placement dasar untuk menjaga konsistensi. Yang kedua adalah kartu nama, yaitu memberikan kesan personal mulai media cetak dan komunikasi bisnis, yaitu desain kartu nama. Yang ketiga, desain label produk, yaitu meningkatkan daya tarik produk melalui desain visual yang menarik dan sesuai dengan target pasar, yaitu desain label produk, yaitu minuman, makanan, atau skincare, dan lain sebagainya. Yang kedua, layout kemasan, yaitu standing booths, botol, dan box. Yang ketiga adalah penyesuaian visual dan segmen pasar. Berikut adalah list the benefit your solution. Ya, pertama, proses visibilitas dan praktis, yaitu semua layanan kami dapat diakses secara online, memungkinkan klien untuk menghemat waktu dan melakukan interaksi tanpa batasan lokasi. Namun tetap memberikan opsi tatap muka bagi yang membutuhkan. Yang kedua, desain berkualitas dan berdasarkan riset. Kami memastikan desain yang kami buat itu tidak hanya menarik tapi juga efektif sesuai dengan karakter bisnis dan target pasar klien agar dapat meningkatkan kesan yang mendalam. Yang terakhir adalah harga kompetitif dengan nilai tinggi. Inisiatif menawarkan layanan desain dengan harga yang terjangkau namun tetap menjaga kualitas, memungkinkan berbagai jenis bisnis mulai dari UMKM hingga perusahaan besar untuk mendapatkan desain profesional tanpa membebani anggaran. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Darlan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kompetitor analisis. Di sini saya sudah menganalisis dari 5 kompetitor yang ada di sekitar saya. Yang pertama ada Snappy Citra Raya, yaitu untuk produknya dia desainnya cetak cepat, untuk harganya rendah dimulai dari 100 sampai 500 ribu rupiah. Dan branding channelsnya itu adalah toko offline dan online-nya itu ada di Instagram. Dan packagingnya untuk pakai cetaknya fisik ya, print ready. Market review-nya cukup baik di Google Review, dan UVP-nya kecepatan layanan dan harga yang murah. Add more as required adalah keterbatasan kustomisasi. Selanjutnya ada Densu Indonesia, yaitu strategi brand besar, digital campaigns, dan corporate. Untuk harganya ini lumayan tinggi, ada di range 5-20 juta. Branding channelnya itu ada di website dan portofolio. Packagingnya itu high-end presentation. Market review-nya itu sangat kuat untuk brand besar. Dan UVP-nya itu full service creative agency. And add more as required-nya adalah jaringan global. Selanjutnya ada Creative Studio, yaitu fokus pada desain branding dan ilustrasi. Desainer kreatif lokal. Untuk harganya ada di medium range, yaitu 500.000 sampai 2 juta. Dan branding channelnya itu ada di platform digital, yaitu Instagram dan Kreavi. Untuk packagingnya ada di digital package, logo, dan mockup. Market review-nya ada di itu positif dari klien kreatif dan UMKM. UVP-nya itu cocok untuk brand yang unik. Dan add more as required-nya community building via event. Dan yang keempat ada Fiverr Indonesia, yaitu beragam layanan desain dari freelance global. Untuk harganya itu bervariasi dari 500.000 sampai 3 juta rupiah, tergantung freelancer. Branding channelnya ada di fiverr.com, SEO, dan media sosial global. Packagingnya ada di file digital tanpa panduan brand secara khusus. Market review-nya bervariasi tergantung freelancer. UVP-nya pilihan desainer banyak, harga fleksibel. Add more as required-nya tersedia layanan express dan revisi sesuai dengan kesepakatan. Dan di sini ada brand kita sendiri, ada yaitu Nexavis. Untuk produknya dia desain berbasis riset dan komprehensif. Price-nya itu mulai terjangkau untuk UMKM F&B, yaitu dari 150.000 sampai 2,5 juta tergantung paket.
branding channel dari Rixavis sendiri, Instagram, TikTok, website, platform digital order, dan konsultasi. Packagingnya digital package plus PDF, panduan brand plus revisi, market reviewnya ulasan positif dari UMKM, UVP-nya pelayanan digital first, konsultasi cepat, fokus pada identitas bisnis lokal, add more as required-nya, konsultasi personal, paket desain fleksibel, support brand positioning digital dan offline. Selanjutnya ada Lean Canvas. Problemnya yang pertama, desain visual yang biasa saja dan tidak profesional, sulit menarik perhatian di media sosial, dan identitas visual lemah yang membuat usaha tidak mudah dikenali. Selanjutnya ada exciting alternatifnya, yaitu menggunakan alat desain online seperti Canva, cepat, mudah, dan murah, tapi hasilnya cenderung generik dan mirip dengan brand lain. Yang kedua, membuat desain sendiri tanpa keahlian desain grafis, seringkali menghasilkan desain yang tidak profesional dan tidak konsisten. Yang ketiga adalah menggunakan jasa freelancer atau percetakan lokal. Alternatif lain yang tersedia namun kualitas dan strategi brandingnya tidak selalu optimal. Selanjutnya, solution. Yang pertama, layanan desain logo dan identitas brand, label produk, dan kartu nama. Yang kedua ada proses riset, selanjutnya ada draft, selanjutnya lagi ya setelah draft revisi, setelah revisi desain akhir, dan akhirnya bisa disiap pakai. Yang ketiga konsultasi personal dan digital first untuk kenyamanan dan efektivitas. Selanjutnya ada Q metric. Yang pertama jumlah klien baru per bulan, yang kedua repeat order dari klien lama, yang ketiga tingkat kepuasan dan klien feedback dan testimoni, yang keempat jumlah engagement media sosial. Selanjutnya ada unique value proposition. Yang pertama branding unik, profesional dan tidak pasaran. Yang kedua proses fleksibel dan dapat dilakukan 100% online. Tiga adalah harga terjangkau namun berbasis riset dan strategi desain. High level konsep, layanan desain grafis berbasis digital first yang fleksibel, memungkinkan UMKM memesan layanan secara online maupun tatap muka untuk membantu brand tampil lebih profesional. Selanjutnya ada unfair advantage. Yang pertama, tim dengan keahlian saling melengkapi, yaitu strategi, branding, dan digital. Kedua, ada proses desain berbasis riset dan konsultasi personal, bukan asal desain. Yang ketiga, ada pendekatan digital first untuk fleksibel dan nyaman untuk UMKM. Yang keempat, pengalaman langsung memahami kebutuhan UMKM lokal. Channelnya itu kita ada Instagram dan TikTok sebagai kanal utama promosi dan showcase. Website resmi dan landing page untuk pemesanan dan konsultasi. Selanjutnya ada kolaborasi dengan komunitas UMKM lokal dan event online. Untuk customer segmennya itu yang pertama ada UMKM, yaitu terutama jasa F&B dan jasa fashion. Yang kedua berdomisili di Tangerang dan sekitarnya, dan yang ketiga yaitu berusia 21 sampai 30 tahun, terutama yang baru memulai usaha. Early adopters, yaitu pertama pelaku UMKM baru buka usaha kurang dari 1 tahun, membuka usaha di bidang F&B, fashion, dan jasa. Dan yang ketiga, sudah pernah mencoba desain sendiri menggunakan Canva atau aplikasi sejenis. Yang keempat itu merasa hasil desainnya terlihat biasa aja, generik atau mirip dengan brand lain. Yang kelima, ingin tampil lebih profesional dan berbeda sejak awal untuk menarik pelanggan dan membangun citra brand. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama adalah biaya produksi, desain, yaitu tim, software, dan tools. Yang kedua, biaya pemasaran, AdSense, dan sosial media. Yang ketiga, ada infrastruktur digital, yaitu domain, hosting, dan komunikasi. Yang keempat, biaya riset pasar dan pengembangan layanan. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama, one team project fee, paket desain. Yang kedua, ada paket langganan bulanan untuk desain rutin. Yang ketiga, paket banding, logo plus kartu nama plus label produk. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian MVP, yaitu minimum viable product, yaitu untuk layanan desain branding berbasis digital yang memungkinkan UMKM dan bisnis lokal memesan jasa desain secara online maupun offline disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien. Fokus utama MVP meliputi pertama desain logo dan identitas merek, kedua desain kartu nama, dan ketiga adalah desain label produk. Di sini adalah prototipe dari desain kelompok kami. Next.
Baik, di sini ada how to product work-nya. Pertama, pilih layanan. Kedua, klien memilih jenis desain. Yang pertama yaitu ada logo, kartu nama, atau label produk. Yang ketiga ada isi brief desain. Keempat, mengisi forum berisi info brand, gaya, dan kebutuhan desain. Yang kelima ada riset singkat. Keenam, tim Nevik menganalisis tren dan referensi desain sesuai industri klien. Ketujuh ada diskusi konsep. Kedelapan adalah klien dan tim menyepakati arahan desain sebelum dimulai. Kesembilan, desain bertahap. Kesepuluh, desainer membuat draft awal lalu direvisi hingga final. Kesebelas, mengirim hasil. Kedua belas, desain akhirnya dikirim dalam bentuk format digital siap pakai. Di sini juga ada outer infonya. Yang pertama, layanannya lebih fleksibel, tersedia secara online maupun offline sesuai kenyamanan klien. Kedua, fokus ke UMKM dan bisnis lokal. Nevik memahami kebutuhan brand kecil dan menengah yang ingin tampil profesional. Yang ketiga adalah proses cepat dan transparan. Progres desain disampaikan secara bertahap agar klien selalu tahu update-nya. Keempat adalah format lengkap, yaitu hasil desain dikirim dalam format siap pakai, PNG, JPG, atau PDF. Yang kelima adalah komunikasi mudah, yaitu bisa konsultasi via WhatsApp, email, dan Google Form tanpa ribet. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian prototype website. Yang pertama, di sini ada homepage, yaitu menampilkan deskripsi singkat tentang brand, terdapat preview gambar layanan atau portfolio. Kedua, ada tombol selengkapnya dan konsultasi untuk memudahkan pengunjung mengambil tindakan. Kedua, ada about. Di sini berisi deskripsi perusahaan dan layanan kami. Terdapat section keunggulan untuk menampilkan nilai brand kami. Yang di bawahnya ada bagian kolaborasi atau partner dari perusahaan kami. Yang ketiga ada layanan. Di sini menampilkan beberapa layanan dari perusahaan kami. Jika dipilih salah satu layanan, akan muncul deskripsi dan layanan tersebut. Next. Baik, di sini ada portofolio dan paket. Portofolio dan paket menampilkan portfolio yaitu dari desain yang kami buat, dan bagian bawahnya menampilkan paket dan harga yang berisi gambar, layanan, nama paket, dan tanda sales untuk paket promo. Yang terakhir ada kontak dan testimoni. Di sini berisi review, testimoni, dan bagian kontak yang menjelaskan lokasi, map, dan alamat dari perusahaan kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang MVP validation. Di sini kami melakukan survei menggunakan Google Form. Yang pertama, what is your MVP? Yaitu layanan desain branding berbasis digital yang memungkinkan UMKM dan bisnis lokal memesan jasa desain secara online maupun offline. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien, fokus utama MVP ini adalah meliputi desain logo, identitas merek, kartu nama, dan desain label produk. Yang kedua, how long will we test MVP, yaitu 1 minggu durasi pengerjaan proyek dan waktu komunikasi dan revisi. Yang kedua adalah how is your target audience for the test, how many of them, yaitu pelaku UMKM pemula, ya, khususnya di usia 21 sampai 30 tahun di sektor F&B dan di wilayah Tangerang dan sekitarnya, sekitar 22 orang. Yang terakhir adalah who will we get to the audience, yaitu menggunakan Google Form melalui penyebaran digital WhatsApp. Selanjutnya dari of test, yaitu apakah cukup banyak pelanggan membeli, mengapa ya atau tidak, 100% kuat terhadap solusi Nevik. Yang kedua, apakah pelanggan membayar sesuai harga yang kita tetapkan, mengapa ya atau tidak. Nevik menawarkan harga kompetitif dengan harga 150.000 sampai 2.500.000 dibandingkan agensi besar sesuai daya beli target UMKM. Yang ketiga, apakah pelanggan kembali menggunakan produk atau tertarik kembali, mengapa iya atau tidak. 15 sampai 22 responden menggunakan desain online, desain yang mirip dan tidak puas, menunjukkan potensi untuk mencoba layanan baru yang lebih profesional. Yang terakhir adalah apakah pelanggan
merekomendasi produk kita ke orang lain, mengapa iya atau tidak. Mayoritas menjawab iya dan menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya branding yang kuat, sebuah sinyal bahkan mereka bisa merekomendasi layanan branding personal jika sesuai dengan kebutuhan. Next. Selanjutnya ada kesimpulannya, negosiasi menggunakan pivot karena dari hasil kuesioner banyak yang tertarik dengan layanan, tapi belum ada yang benar-benar mencoba karena masih berupa konsep. Jadi langkah selanjutnya adalah menambahkan versi fisik seperti network atau label produk supaya hasil desain bisa langsung dipakai. Dan itu perlu juga diuji coba langsung ke UMKM biar tahu apakah layanan ini benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya ada hidupnya, yaitu banyak UMKM merasa tidak percaya diri dengan desain mereka. Yang kedua, alat grafis seperti Canva atau genetik dan membatasi karakter brand. Yang ketiga, harga bukan kendala utama. Yang penting hasil terlebih personal dan beda. Yang keempat, banyak yang butuh bantuan branding sejak awal usaha, bukan saat sudah besar. Next step-nya yaitu validasi produk dengan studi kasus nyata, yaitu membuat 2-2 project berdasarkan brief usaha nyata seperti brand kopi lokal, produk minuman. Tujuannya uji desain dan kumpulan flashback awal. Yang kedua adalah produksi produk fisik branding, yaitu realisasinya hasil desain dalam bentuk fisik seperti non-box, logo custom untuk toko, stiker label produk, dan kartu nama cetak. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatwa Revi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian sales plan, yaitu customer sales funnel. Untuk target marketnya sekitar 70 juta ribu, untuk listnya sekitar 14 juta ribu, untuk opportunity-nya sekitar 1.800.000, untuk customer-nya sekitar 9.000. Untuk customer action plan-nya, untuk target customer segment, di sini kita menggunakan UMKM pemula, fashion dan jasa, dan profesional karakter individu. Untuk target customer segment, di sini sekitar 18 juta dari 65 juta UMKM. Untuk profesional kreator individu sekitar 1 juta lebih. Untuk channel to US active to target customer segment, di sini kami menggunakan Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Untuk estimated number of leads-nya, untuk UMKM pemula kami menggunakan sebesar 13 juta lebih. Untuk profesional kreator, di sini ada 1 juta lebih. Untuk estimated cost to cover the last actual customer, untuk UMKM pemula sekitar 50.000 sampai 100.000 per pelanggan. Untuk profesional kreator individu, kami menghargai 75.000 sampai 125.000 per pelanggan. Next. Baik, di sini ada go-to-market strategi. Untuk social market pressure-nya, Nesafri membangun kehadiran aktif di Instagram dan TikTok sebagai platform utama untuk menjaga UMKM dan bisnis pemula berusia 21-30 tahun di daerah Tangerang. Instagram digunakan untuk showcase portfolio desain, behind the scene proses kerja, konten edukatif, branding. TikTok fokus pada video transformasi brand, tutorial singkat, testimoni klien, dan WhatsApp menjadi channel komunikasi langsung untuk konsultasi personal. Untuk video branding sendiri, video brand Nextfish menampilkan solusi desain profesional untuk UMKM yang ingin tampil kredibel dan tidak pasaran. Video ini menjelaskan proses kerja fleksibel online dan offline, hasil desain yang membantu meningkatkan citra bisnis dan target customer yang spesifik, yaitu UMKM pemula, F&B, fashion, jasa di Tangerang yang berusia 21-30 tahun. Unique value professionnya ditekan pada branding berbasis riset dengan harga yang terjangkau. Yang di sini ada professional statement. Nextafik adalah solusi desain grafik yang profesional untuk UMKM dan bisnis lokal. Produk utama kami yaitu desain identity visual logo, brand identity, kartu nama, dan label produk. Value untuk customer yaitu transformasi dari identitas genetik menjadi branding profesional, unik dan mudah dikenali. Keunggulan dari ini yaitu proses desain berbasis riset, konsultasi personal, layanan digital first dan fleksibel, harga terjangkau untuk UMKM.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya go to market strategi. Yang pertama ada action plan selama 1 tahun. Fase 1 itu dimulai dari bulan 1 sampai bulan 3, yaitu establishment, target 60 sampai 120 unit per bulan, finalisasi website, launch campaign Instagram dan TikTok, networking komunitas UMKM lokal. Fase kedua itu yaitu bulan keempat sampai bulan keenam, acceleration, target 200 sampai 450 unit per bulan, peningkatan digital marketing, kolaborasi influencer UMKM, program referral, yaitu memberikan insentif bagi klien lama yang merekomendasikan Nexavis ke rekan bisnis mereka. Selanjutnya yang ketiga ada fase ketiga bulan 7 sampai bulan 12, yaitu scaling, target 550 sampai 800 unit per bulan, ekspansi keluar kota sekitar Tangerang, layanan premium, partnership dengan platform e-commerce atau komunitas bisnis, target total 5.010 unit penjualan dengan revenue 10,2 miliar. Sales dan distribution model, sales channel yaitu Instagram, TikTok itu showcase dan lead generation, website resmi, hub information dan pemesanan, WhatsApp untuk konsultasi personal dan closing. Distribution, model hybrid fleksibel, semua layanan dapat diakses online, tetap menyediakan opsi tatap muka untuk konsultasi langsung. Untuk proses inquiry, selanjutnya ada briefing dan konsultasi, setelah itu desain, dan setelah itu revisi, pengiriman final project. Tempat ada pricing, project based. Klien cukup membayar satu kali untuk setiap jenis desain, seperti desain logo, kartu nama, atau label produk, dan subscription model. Tersedia paket langganan bulanan untuk bisnis yang butuh desain secara rutin, misalnya untuk promosi, kemasan baru, atau konten branding lainnya. Yang kelima ada partnership. Partnership kita itu komunitas UMKM, event organizer, platform business development, participate dalam event startup dan UMKM. Selanjutnya di sini ada cost-nya. Yang pertama ada startup cost, yaitu Rp27.500.000. Selanjutnya ada konsultan dan legal fees, yaitu Rp3.000.000. Business registration free, yaitu Rp2.500.000. Website design dan development, Rp7.000.000. Branding, logo desain itu ada di Rp5.000.000. Domain hosting dan email selama 1 tahun ke depan itu ada Rp2.000.000. Marketing aset yang mencakup mockup, template, dan lainnya yaitu 3 juta. Selanjutnya ada software tools, Figma Pro, dan lainnya itu ada di 3.500.000. Optionary stationery itu ada di 1,5 juta. Selanjutnya ada capital work in progress. Ini di sini tuh sifatnya fix aset itu ada di 22.500.000. Selanjutnya laptop atau PC design ada di 15 juta. Drawing tablet dan printer di sini 5 juta. Furniture, meja, kursi, dan lainnya itu ada di 2.500.000. Selanjutnya starting operation budget ada di 51 juta, yaitu gaji tim awal 3 orang kali 6 bulan sejumlah Rp36 juta. Internet dan listrik selama 6 bulan Rp3 juta. Iklan digital seperti IG, TikTok Ads selama 6 bulan ke depan itu Rp6 juta. Operasional harian seperti transport dan konsumsi di budget Rp3 juta. Selanjutnya software bulanan 6 bulan Rp3 juta. Startup capital di Rp130 juta. Share capital by team Rp130 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang COGS, yaitu yang pertama ada tenaga desain yaitu 500.000, yang kedua ada software dan tools itu 150.000, yang ketiga aset premium yaitu 200.000, yang kelima transportasi meeting klien ada 100.000, lanjut ada revisi tambahan atau freelance support yaitu 200.000, yang terakhir ada biaya produk tambahan yaitu 100.000, total 1.250.000. Untuk sales progressnya yaitu untuk produk kategori itu ada no of unit sold, ada price for unit, cost for unit, ya ini dari Januari sampai Desember. Untuk
on off unit slot yaitu Januari 60, Februari 80, Maret 120, April 200, Mei 350, Juni 450, Juli 550, Agustus 600, September 650, Oktober 600, November 550, Desember 800, total 5010. Untuk price per unit untuk Januari sampai Desember yaitu 2 juta. Untuk cost per unit Januari sampai Desember sama yaitu 1.250.000. Untuk berikutnya ada COGS dari bulan Januari 75 juta, Februari 100 juta, Maret 150 juta, April 250 juta, Mei 400 juta 37.500.000, Juni 500 juta 62.500.000, Juli 600 juta 87.500, Agustus 750, September 800 juta 12.500, Oktober 750, November 600 juta 870.500, Desember 1 miliar, totalnya 6.200 juta 62.500.000. Untuk reviewnya sendiri yaitu Januari ada 120, Februari ada 160 juta, Maret ada 240 juta, April ada 400, untuk Mei ada 700 juta, Juni ada 19 juta, Juli 1.100.000.000, Agustus yaitu 1.200.000.000, September 1.300.000.000, Oktober 1.200.000.000, November 1.100.000.000, Desember 1.600.000.000 dengan total 10.020 juta. Untuk gross profitnya sendiri yaitu Januari 45 juta, Februari 60 juta, Maret 90 juta, April 150 juta, Mei 200 juta 62.500.000, Juni 300 juta 37.500, Juli 400 juta 400 juta 12.500, Agustus 400 juta 50, September 400 juta 87.500, Agustus 40 juta 50, November 400 juta 12.500, Desember 600, yang total akhirnya 3.007 juta 57.500. Untuk gross marginnya yaitu Januari sampai Desember yaitu 38%. Selanjutnya ada salesnya yaitu untuk company salesnya itu CEO Januari sampai Desember yaitu 3 juta, untuk CTO sama yaitu 3 juta, untuk CMO sama yaitu Januari sampai Desember 3 juta. Untuk desain sendiri Januari sampai Desember yaitu 2 juta. Untuk freelance yaitu dimulai di bulan Mei yaitu 1 juta sampai Desember. Untuk total sendiri di bulan Januari ada mengeluarkan 11 juta, Februari 11 juta, Maret 11 juta, April 11 juta. Untuk Mei sampai Desember mengeluarkan 12 juta. Next. Selanjutnya ini adalah forecast P&L yaitu untuk cash sales Januari sampai Desember yaitu ada Januari ada 120 juta, Februari ada 160 juta, Maret ada
240 juta, April ada 400 juta, Mei ada 700 juta, Juni ada 900 juta, Juli ada 1 miliar 100, Agustus ada 1 miliar 200 juta, September ada 1 miliar 300 juta, Oktober ada 1 miliar 200 juta, November ada 1 miliar 100 juta, Desember ada 1 miliar 600 juta dengan total 10 miliar 20 juta. Untuk non of customer-nya sendiri ada Januari ada 60, Februari 80, Maret ada 120, April 200, Mei ada 350, Juni ada 450, Juli 550, Agustus 600, September 650, Oktober 600, November 550, Desember 800 dengan total 5.010. Untuk price per unitnya yaitu ada 200 dari Januari sampai 2 juta yaitu dari Januari sampai Desember. Untuk off cash price-nya yaitu kita kosong. Untuk total sales-nya yaitu Januari ada 120 juta, Februari 160 juta, Maret 240 juta, April 400 juta, Mei 700 juta, Juni 900 juta, Juli 1 miliar 100 juta, Agustus 1 miliar 200 juta, September 1 miliar 30 juta, Oktober 1 miliar 200 juta, November 1 miliar 100 juta, Desember 1 miliar 60 juta dengan total 10 miliar 1 miliar 20 juta. Untuk COGS-nya yaitu untuk cost of service-nya di bulan Januari yaitu 75 juta, Februari 100, Maret 150 juta, April 250 juta, Mei 400 juta, 37.500.000, Juni ada 500 juta, 62.500.000, Juli 600 juta, 87.500.000, Agustus 750 juta, September 800 juta, 12.500.000, Oktober yaitu 750 juta, November 600 juta, 67.500.000, Desember 1 miliar dengan total akhir 6 miliar 200 juta, 62.500.000. Untuk cost per unitnya yaitu Januari yaitu 101 juta 250 Januari sampai Desember. Untuk gross profitnya yaitu Januari dengan total 45 juta, Februari 60 juta, Maret 90 juta, April 150 juta, Mei 200 juta 62.500, Juni 300 juta 37.500.000, Juli 400 juta 12.500.000, Agustus 400 juta 50, September 400 juta 67.500, Oktober 400 juta 50.000, November 400 juta 12.500, Desember 600 juta dengan total akhir 3 miliar 700 juta 57.500. Next. Selanjutnya ada field explain yaitu sales sendiri di bulan Januari sampai April yaitu 11 juta, Mei sampai Desember yaitu 12 juta dengan total 140 juta. Untuk marketing dan promosinya sendiri yaitu dengan harga 1 juta dengan total akhir 12 juta. Untuk digital marketingnya sendiri yaitu 1 juta sampai Desember dengan total akhir 12 juta. Untuk utilities-nya sendiri 500 dari bulan Januari sampai Desember yaitu total akhirnya 6 juta. Untuk customer service-nya dimulai di bulan Juli yaitu dengan 1 juta sampai Desember yaitu 6 juta dengan total akhir. Untuk rate sendiri di bulan dengan harga 2 juta yaitu dari Januari sampai Desember yaitu dengan total akhir 24 juta.
Untuk total price-nya yaitu bulan Januari yaitu 15.500.000, Februari 15.500.000, Maret 15.500.000, April 15.500.000, Mei sampai Desember yaitu Mei 16.500.000, Juni 16.500.000, Juli sampai Desember yaitu 17.500.000 dengan total akhir yaitu 200 juta. Selanjutnya ada refus yaitu next profitnya yaitu bulan Januari ada 29.500.000, Februari 44.500.000, Maret 74.500.000, April 100 juta 34.500, Mei 200 juta 46 46, Juni yaitu 321 juta, Juli yaitu 300 juta 95, 300 juta 95, Agustus yaitu 400 juta 32.500, September yaitu 400 juta 70, Oktober yaitu 400 juta 32.500, November yaitu 300 juta 95, Desember 500 juta 82.500 dengan total akhirnya keseluruhan yaitu 3.557.500.000. Untuk ground profit marginnya dari Januari sampai Desember yaitu 38. Untuk net profitnya yaitu Januari 25, Februari 28%, Maret 31%, April 34%, Mei 35%, Juni 36%, Juli 36%, Agustus 36%, September 36% sampai Desember. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatwa Arefi. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian financial project. Untuk number of sales-nya untuk tahun pertama sekitar 5.010. Untuk tahun kedua di sini ada 5.511. Untuk tahun ketiga di sini ada 6.062. Untuk tahun keempat di sini ada 6.668. Untuk tahun kelima ada 7.335. Untuk follow of sales-nya di sini untuk tahun pertama ada 700, untuk tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 750.000. Untuk average price per unit untuk tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 2 juta. Untuk average cost per unitnya tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 1.250.000. Untuk total revenue-nya untuk tahun pertama sekitar 1.020.000.000. Untuk tahun kedua ada 11 juta miliar 22 juta. Untuk tahun ketiga 12 juta miliar 124 juta. Tahun keempat ada 13 miliar 336 juta. Tahun kelima ada 14 miliar 670 juta. Untuk gross of profitnya sendiri untuk tahun pertama sekitar 3 miliar 750 juta 500. Untuk tahun kedua sebesar 4 miliar 133 juta 250. Untuk tahun ketiga ada 4 miliar 546 juta 500. Tahun keempat ada 5 miliar 100 juta. Tahun kelima ada 5 miliar 501.250.000. Untuk capital cost sendiri di sini ada land dan buildingnya, sini kosong. Untuk akuarium sendiri untuk tahun pertama sekitar 12 juta 500.
Untuk tahun kedua sebesar 10 juta, tahun ketiga ada 5 juta, untuk tahun keempat sekitar 3 juta, dan tahun kelima tidak ada. Untuk produk development cost-nya sendiri untuk tahun pertama tidak ada, untuk tahun kedua sebesar 5 juta, untuk tahun ketiga 7.500.000, untuk tahun keempat ada 15 juta, tahun kelima ada 10 juta. Untuk outputnya sendiri kita tidak ada. Untuk total keseluruhan semuanya adalah di tahun pertama sekitar 22.500.000, untuk tahun kedua ada 15 juta, untuk tahun ketiga sekitar 12.500.000, untuk tahun keempat ada 18 juta, untuk tahun kelima ada 10 juta. Next. Baik, di sini juga ada ekspansi anual untuk salarisnya sendiri. Jadi tahun pertama ada sekitar 140 juta, untuk tahun kedua ada 154 juta, tahun ketiga ada 169 juta 400, tahun keempat ada 886 juta 340.000, untuk tahun kelima ada 204 juta 974.000. Untuk marketing dan promotionnya untuk tahun pertama ada 12 juta, untuk tahun kedua ada 13 juta 200, untuk tahun ketiga ada 14 juta 520.000, untuk tahun keempat ada 15 juta 972.000, untuk tahun kelima ada 17 569 200. Untuk digital marketing dan customer service-nya untuk tahun pertama ada 12 juta, untuk tahun kedua ada 13 juta 200, untuk tahun ketiga ada 14 juta 520.000, tahun keempat ada 15 juta 972.000, untuk tahun kelima ada 17 juta 569.200 rupiah. Untuk utility atau elektriknya lain ada untuk tahun pertama ada 6 juta, untuk tahun kedua ada 6 juta 600, tahun ketiga ada 7 juta 260.000, tahun keempat ada 7 juta 986.000, tahun kelima ada 8 juta 784.600 rupiah. Untuk rent sendiri untuk tahun pertama sekitar 24 juta, tahun kedua ada 26 juta 400.000, tahun ketiga ada 29 juta 40.000, tahun keempat ada 30 juta 944.000. Untuk tahun kelima sendiri ada 35 juta 1 juta 38.400 rupiah. Untuk total tahun pertama sekitar 200 juta, untuk tahun kedua ada 220 juta, untuk tahun ketiga ada 242 juta, tahun keempat ada 266 juta 200 rupiah, tahun kelima ada 290 juta 820.000. Untuk earning atau EDB-nya sendiri untuk tahun pertama ada 3.557 juta 500.000 rupiah, untuk tahun kedua ada 3.9 juta 13 juta 250.000, tahun ketiga ada 4.300 juta 4 juta 500, untuk tahun keempat ada 4.734 juta 800, untuk tahun kelima ada 5.208 juta 430. Next. Baik, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya P&L per unitnya itu di tahun pertama revenue-nya ada di 2 juta, COGS-nya ada di 1.250.000, gross profit-nya itu 750.000, gross profit margin 38%, operating cost ada di 1.289.920 rupiah, dan operating profit-nya di 710.080 rupiah. Asumsiannya card trend-nya customer at the beginning of month itu 60 orang, customer at the end of month itu ada di 80 orang, and customer at the beginning of month itu 60 orang juga, customer of the end of month-nya 80 orang. Unit ekonomiknya yang di tahun pertama si AC-nya ada di 4.750, CLV-nya ada di minus 450.900 rupiah,
HRPU-nya ada di 40.080.000 rupiah. Selanjutnya ada di funding plan, how much funds required to reach to the next level of the venture, sekitar 130 juta rupiah. Total startup capital yang dibutuhkan untuk memulai operasi Nexavis, how much have been bootstrap, if not why, 130 juta rupiah. Seluruh dana awal berasal dari share capital oleh tim. Dan yang ketiga, how much can be bootstrap, sudah 100% bootstrap dari tim founder pada tahap awal. Yang keempat, how much external funding required, if not why. Saat ini kami belum membutuhkan pendanaan dari luar karena semua kebutuhan awal sudah tercukupi dari dana internal tim. Tapi kedepannya jika ingin melakukan ekspansi seperti membuka layanan fisik atau menambah alat produksi, pendanaan tambahan mungkin akan kami pertimbangkan di tahap pengembangan yang berikutnya. Selanjutnya, funds utilization strategi secara detail. 27, yang pertama 27.500.000 rupiah itu untuk kebutuhan startup cost seperti legal, branding, website, tools, dan stationery. Yang kedua ada di 22.500.000 rupiah untuk aset tetap, yaitu laptop, desain, tablet, printer, dan furniture. Yang ketiga di 51 juta rupiah untuk operasional awal selama 6 bulan, yaitu berikut gaji tim, internet, listrik, iklan, dan konsumsi. Yang keempat, gaji awal untuk 3 orang selama 6 bulan itu sekitar 36 juta rupiah. Yang kelima, iklan digital 6 bulan, yaitu sebesar 6 juta. Yang keenam, ada pembelian software tools desain, itu 3.500.000. Ketujuh, ada mockup dan aset branding, ada di 3 juta rupiah. Dan yang terakhir ada biaya harian dan operasional tambahan, yaitu 3 juta rupiah. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.